shake a little something. Ooh, throwing that thing from left, right, side to side. She gotta have her own money. Oh yeah. Shout out to the girls that pay their rent on time. If you ain't I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Selamat siang, menjelang sore. Kita sekarang berada di Istana Asraya Hashimiyah, sebuah bangunan peradaban abad 19 yang ditinggalkan oleh Sultan ke-11 Sultan As-Sayyid Syarif Hashim. Ini istana keempat. Istana pertama dibangun oleh Raja Kecil, itu Raja pertama, dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Itu dibangun di desa Buantan, lebih kurang 20 kilo dari sini. Itu dibangun tahun 1723. Kemudian oleh anaknya Sultan Mahmud Abdul Jalil Muzaffar Shah, atau nama kerennya Tengku Buang Asmara, di tahun 1750 dipindahkan istana itu ke Mempura di seberang sana. Kemudian oleh Sultan Siak ke-6, dimulai Sultan Siak ke-6, Sultan Naya, kemudian diselesaikan oleh Sultan Siak ke-7 As-Sayyid Ali, maka dibangunlah di pinggir sungai. Dan istana itu tidak ada lagi, ya, karena abrasi sungai Siak ini luar biasa. Nah, Hashim Sultan ke-11 itu dilantik, dinobatkan jadi sultan itu di istana ketiga. Nah, setelah dilantik tanggal 21 Juni 1889, Oktober dia ke Belanda. Kemudian dia ketemu dengan arsitek Jerman namanya von der Monte, bangunkan sebuah istana bergaya Arab, Eropa, Melayu. Nah, jadi di sini kental kali yang lingkungan ini Eropanya, ini Eropanya. Kemudian Melayunya ini karena Melayu itu identik sama Islam, seperti kubah masjid. Kemudian yang ada merah-merah itu Arab. Selesai 1893. Nama istana ini Asraya Hashimiyah. Artinya ada dua maknanya. Makna pertama, karena mulai Sultan Siak ke-7, keturunan Nabi, ada kerinduan dia kepada Nabi, maka dibuat istana Hashimiyah itu menunjukkan kerinduan kepada Nabi. Arti yang kedua, dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya museum dalam sebuah istana milik Hashim. Jadi museum milik Hashim. Kemudian istana ini hanya dihuni oleh dua sultan saja, Hashim itu meninggal tanggal 2 April tahun 1908, meninggalnya Singapura. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sultan Syarif Qasim II, itu sultan yang terakhir menginap sini. Kemudian ditambah dengan bangunan sebelah, dan sebelah itu adalah mas kawin Sultan Syarif Qasim II untuk permaisuri pertama. Bangunan sebelah itu dibangun tahun 1915. Apa yang uniknya dengan istana ini? Pertama, dari segi arsitekturnya, ini kelihatan kentalnya. Maka julukan istana ini adalah Matahari Timur. Artinya tidak ada bangunan sebegah ini di abad itu di Pulau Sumatera. Itu. Kemudian apa yang bertambah? Tak ada. Yang berkurang ada. Yang berkurang di antaranya adalah di atas itu sebenarnya ada kubah, ada 4 kubah yang dibuka tahun 1905. Ini bukan peninggalan kerajaan, ini dibuat tahun 1990 milik museum. Satu lagi balai museum. Jadi ini ceritanya seolah-olah Sultan sedang meeting dengan 4 datuk, 3 yang dari Sumatera Barat, Datuk 50, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, terakhir Datuk Kampar. Itu ceritanya. Ini dulu dikenal dengan ruang gading karena kursi tamu Sultan menunggu tamu di sini semuanya dari gading. Adalah cindramata. Cindramata dari Ratu Belanda Wilhelmina untuk Sultan Hashim. Dia buat di Jerman tahun 1899. Aslinya batunya pualam. Ini berat. Ya. Kemudian cermin besar mencerminkan bahwa dulu nggak ada lampu. Ya, nggak ada lampu listrik. Jadi fungsi cermin besar ini adalah untuk menerima sinar matahari, memantulkan ke dalam, membuat ruangan menjadi terang. Kemudian yang berubah, cat aslinya istana itu adalah warna putih.
belakangan diganti dengan kuning. Kemudian ini keramik. Keramik ini motifnya dibuat oleh Sultan, dikirim ke Turki. Ini cetak keramiknya di Turki. Nampak kayak Turkinya. Ini barang tertua sini, abad 16 dari dinasti Ming Cina. Dulu nggak dikacain, tapi karena orang yang mengerti tentang ini mengatakan bahwa barang ini rusak. Arkeologi mengatakan ini rusak. Perhatiin warna atas itu sudah pucat, kusam, di bawah itu masih mengkilap karena sering dipegang. Makanya di istana ini penuh dengan tulisan jangan dipegang, jangan tertutup, karena di tangan kita ada meninggalkan zat asam, tular keringat. Inilah barang tertua sini, ini abad 16, ini abad 18. Ini motifnya naga, kelihatan tadi kental Cina ya. Sementara abad 18 itu dari flower, motifnya flower, bunga, itu dari Eropa. Kemudian yang di pagar ini kristal. Negara asal adalah Czechoslovakia, adalah negara pembuat kristal terbaik dunia. Tahun 1896, sementara lampunya lampu minyak. Ya, itu lampu minyak. Kenapa? Itu ada tabung, ada sumbu untuk naikkan. Kemudian ruang ini dinamakan ruang kristal. Itu replika mahkota. Yang mahkota aslinya ada di Museum Gajah Jakarta, itu di lantai 4, beratnya 1,8 kg emas, dikelilingi oleh intan berlian kristal. Asalnya Turki. Apa sebab dibilang cermin atau mudah? Karena ini handmade. Kristal itu ada 4 macam jenisnya. Ketika digosok, ya, diasah, ada gelembung energi. Maka itu untuk terapi wajah, membuat wajah cantik. Maka dibilang cermin kecantikan. Dulu yang boleh bercermin cuma permaisuri saja, Tengku Saripah Latifah. Ini di kamar dia, orang lain nggak boleh. Kemudian ini ada patung Wilhelmina, ini juga cenderamata dari Wilhelmina untuk Sultan Hashim. Ya. Kemudian ini kursi singgasana kerajaan. Ada yang meyakini ini ori, ada yang meyakini tidak. Ada yang mengatakan ini penuh dengan. Ini meja panjang, tempat perjamuan khusus untuk yang laki-laki. Sementara yang kristal tadi khusus yang perempuan. Sudah Langkat, ini anak Sultan Langkat, kostumnya Turki. Jadi kalau ditanya kenapa peci Sultan itu miringnya ke kanan, jawaban cuma satu, itu style Turki, gaya Turki. Nah, kalau kita buka Google mengatakan bahwa komet ini cuma 2 di dunia, itu bahasa Google. Jadi kalimatnya saya sempurnakan lagi, yang dimaksud dengan 2 di dunia itu yang limited edition. Persis yang dibuat seperti 2, satu lagi di Berlin. Ini dibuat di Leipzig. Leipzig itu negara bagian Jerman Timur. Dibeli Sultan tahun 1896. Ada 3 komponis terkenal di sini. Pertama Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Beethoven sama Strauss. Kebetulan ini keping piringan hitam daripada Mozart, album Simfoni 19. 17 keping CD-nya dalam ini. Dia digerakkan oleh per, yang lubang-lubang itu adalah notnya. Jadi begitu simpelnya Jerman membuat satu produk. Ya. Kemudian ini ada gambar Sultan Syarif Qasim I, kakek daripada Sultan Syarif Qasim II. Dia yang membuat mahkota ini di Turki. Itu abangnya Sultan Syarif Ismail, ya, Sultan ke-9. Inilah Sultan Siak pertama, anak daripada Sultan Johor, anak Sultan Mahmud. Kita bagi 2, 1 sampai 6 itu garis keturunan dia. Johor, Sultan Siak 7 sudah keturunan Nabi. Nasabnya dari sini, garis keturunannya. Sultan Alamuddin yang di Senaplan Pekanbaru punya anak yang tertua tuh, Sultan Muhammad Ali. Ali punya adik namanya Tengku Embung Badariyah, nikah dengan Sayyid Syarif Usman Shahabuddin yang nasabnya sampai Siti Fatimah putri Rasulullah. Lahirlah Sayyid Ali. Jadi benturan
menepis dustamu.